Oke, selamat siang Bapak Ibu dosen pengampu. Pada hari ini saya Jonan Nonata, Adi Aditya, dan Fajar Yusuf. Kami dari kelompok A1 kelas 1 mata kuliah perancangan produk Eropa. Ya, dan pada hari ini kami ingin mempresentasikan produk kami yaitu Flywheel Energy Storage System. Dapat dilihat di sini ada desain mekanis dan di sini ada desain elektrik. Sebagai konteks, tujuan utama proyek ini adalah untuk menyimpan energi dalam bentuk rotasi inersia atau flywheel. Energi dimasukkan melalui motor yang kami desain sendiri dan dikeluarkan melalui generator yang kami desain sendiri. Semua struktur ini didesain menggunakan SolidWorks dan dianalisis menggunakan ASIS dan seterusnya. Untuk sebenarnya sistem ini seharusnya ditempatkan dalam vakum. Dapat dilihat di sini adalah vakum chambernya. Tetapi untuk memudahkan demonstrasi kali ini kami memutuskan untuk menaruhnya di luar. Dapat dilihat motor dikonek ke sistem elektrik dan monitoring system juga dapat dilihat di sini. Ada bearing, ada EDXL 345 yang digunakan untuk monitoring kondisi keamanan bearing. Ada sensor temperatur yang terletak di sini, dapat dilihat sensor temperatur. Dan di bawah sini ada sistem alignment yang digunakan untuk menyelaraskan poros rotasi. Berikutnya mungkin dapat dijelaskan sistem kelistrikannya oleh teman saya Adi. Jadi untuk sistem kelistrikannya sendiri, kami mengambil langsung sumber dari jala-jala lewat sebelah sana 220 volt AC. Kemudian di bagian rocker switch sendiri itu langsung dipasang fuse 3 ampere agar tidak terjadi excessive current yang bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian masuk ke bagian MCB ini sendiri juga bisa membatasi arusnya lagi jika memang bagian rocker switch-nya tidak berjalan. Kemudian masuk ke bagian transformator untuk mengubah dari 220 menjadi voltase yang kami inginkan, yaitu sekitar 48 volt AC, tapi kemudian 48 volt DC, tapi untuk AC-nya sendiri sekitar 35. Dari transformator kemudian kami menyearahkan melalui rectifier, dan dari sana karena voltase yang dihasilkan masih fluktuatif, maka kami memasang 30.000 mikrofarad kapasitor. Dari kapasitor ini sendiri kemudian masuk, bisa dilihat mungkin bagian sini ini ada solid state SSR untuk yang kemudian ini bisa diatur dari emergency switch sebelah sini. Jika memang terjadi hal yang tidak diinginkan, kami bisa langsung menekan tombol ini agar mematikan daya 5 volt dari LM2596 ke SSR itu sendiri. Dari sini kemudian masuk sebagai loading utama itu driver motor. Ini yang menggerakkan seluruh bagian motor dan generator dari sistem mekanikalnya. Selain bagian arus dan tegangan besar tadi, ada pula bagian arus dan tegangan yang relatif kecil. Ini untuk mensuplai semua kebutuhan bagi sistem kipasnya di bagian belakang sebagai sistem pendingin melalui konveksi udah benar. Kemudian itu pun kami searahkan kembali. Di sini setelah disearahkan keluar voltase mungkin sekitar 16 volt yang masuk ke XL4016. Di sini kami step down menjadi 12 volt karena bagian kipas sendiri itu membutuhkan tegangan sekitar 12 volt. Dari sana kami step down kembali karena bagian microcontrollernya di sini ada 2 ESP dan 1 Arduino, itu membutuhkan supply tegangan 5 volt. Maka kami turunkan dari 12 menjadi 5. Dari sinilah semua daya dan logic itu diatur dari ESP dan Arduino itu sendiri. Selanjutnya untuk garis desain yang kita bawa ini kita desain supaya tetap bisa functionally beautiful. Jadi dalam hal-hal yang krusial seperti misalnya kekuatan struktur, tahan getar dan segalanya, kami coba satukan dengan kebutuhan agar desain ini tetap bisa menjual. Maka kami gunakan profil-profil seperti itu dalam desain kami. Nah, untuk material yang kami gunakan, materialnya bervariasi tergantung dari kebutuhan. Untuk di sini kita bisa lihat ini adalah pusat untuk distribusi panas, maka kita gunakan aluminium. Namun di tempat yang butuh kekuatan lebih kita gunakan baja. Dan untuk flywheelnya ini sendiri karena kita perlu densitas yang tinggi untuk bisa dapat massa yang besar dalam volume sekecil-kecilnya, kita gunakan baja karbon rendah untuk flywheel di sini. Untuk kesiapan dalam produk ini, misalnya ada investor yang tertarik, produk ini sebetulnya sangat menarik untuk di bidang industri, terutama di industri yang menggunakan pola kebutuhan energi listrik yang
bisa dibilang steady namun tinggi terus, dan seringkali grid tidak bisa mensuplai energi secara konstan di taraf yang tinggi itu karena kebutuhan yang lain dari grid seperti rumah tangga. Ini bisa sangat menjual kepada investor, dan tentunya dengan dana yang tepat nantinya sistem yang sudah robust seperti ini tinggal dikembangkan lagi misalnya agar bisa lebih di scaling agar lebih besar sesuai kebutuhan yang ada dari investor nantinya. Oke, berikutnya untuk cara kerja sistemnya dapat dilihat jika saya menekan tombol ini. Dapat dilihat sistem mulai berputar dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan kami bisa mengatur kecepatan putaran menggunakan tombol di sini. Dapat dilihat sistemnya sebenarnya cukup bergetar cukup signifikan, tapi ini karena kami belum menempatkan frame yang utamanya di sini. Sekian dari kami, terima kasih.